Pembelajaran Official. Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا معشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمهم الله يا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت شهدك يوم الجمعة وامسك والإمام يحفظ فقل الأغاس فبلغ فلا جمعة له أمسك واسمه جامع رحمه الله. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wattaqullah summa taqullah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat khatib mengajak, marilah kita sama-sama untuk mencapai derajat muttaqin, menjadi pribadi yang takwa, menjadi pribadi yang konsisten menjalankan ibadah kepada Allah dan konsisten menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari di antaranya kurang lebih 15 kali kita selalu diajak, di antaranya untuk mencapai derajat kemanusiaan, untuk mencapai kemenangan di dalam tujuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai dalam kesuksesan ini, di antaranya 10 kali kita selalu diserukan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azan, dan 5 kali kita selalu dipanggil oleh Allah di dalam iqamah, yaitu dengan kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah dalam artian diseru kita untuk menjadikan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berjaya. Maka kalimat hayya 'alal shalah bergandengan sebelumnya dengan kalimat dalam arti bahwa di dalam azan itu kita selalu sering disebutkan. Maka sebelum kita untuk berikhtiar menjadikan kesuksesan itu, maka kita harus beribadah, maka hayya 'alal shalah diutamakan, maka kemudian hayya 'alal falah. Hadirin rahimakumullah, di dalam bertakwa ini diantaranya adalah ada indikator atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali di dalam Al-Quran menyebutkan indikasi atau indikator orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi di dalam bertakwa ini khatib akan mengungkapkan sesuai yang telah diutarakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengungkapkan bahwa di antaranya orang yang takwa itu at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidlal bil rahim.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengungkapkan bahwa di antara indikator orang-orang yang bertakwa yaitu al-khawf minal jalil. Al-khawf, kalimat khawf adalah orang yang bertakwa itu harus memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut dari apa? Takut dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengungkapkan ini rasa takut adalah di antara ciri-cirinya orang yang bertakwa. Takut dari apa? Takut dari segala dosa-dosa dan maksiat. Adapun takut daripada Allah tentu berbeda dengan takut kepada manusia. Seandainya kita takut kepada manusia, maka kita jauhi manusia itu. Takut kepada makhluk Allah yang namanya binatang, maka kita harus menjauhi itu binatang. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita harus mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, takut ada dua macam, yaitu satu takut yang ada di dunia, maupun yang kedua takut yang ada di akhirat. Takut pada Allah di dunia merupakan salah satu takut yang akan kita jalani sebelum kita wafat. Sedangkan takut kepada Allah di akhirat itu banyak diantaranya. Ada yang namanya mizan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, dan lain sebagainya. Dan yang namanya surga neraka itu adalah hal-hal yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah di akhirat. Maka dengan takutnya kepada Allah di akhirat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takut kepada hal-hal yang ada di dunia, yaitu kitab-kitab Allah, peraturan-peraturan Allah yang ada di dunia, yaitu seperti orang yang menyebutkannya kausalitas atau sebab akibat, ataupun orang bisa menyebutkannya hukum alam. Tetapi orang muslim menyebutkannya dengan sunnah Allah. Contoh, kalau kita mungkin menyayangi orang, tentu orang lain akan menyayangi kita. Kalau tangan kita dimasukkan ke api, tentu akan terbakar. Nah, itu adalah suatu hukum alam, yaitu sunnah Allah. Tetapi dengan hukum akhirat, maka kita akan selalu beramal kepada Allah untuk menjaga di alam akhirat kelak. Yang kedua, kata Sayyid Ali karramallahu wajhah, yaitu wal amalu bitanzil, yaitu di antara indikasi orang-orang yang takwa itu, yaitu orang-orang yang beramal dengan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Yaitu apa? Wahyu, yaitu wahyu kitab-kitab Allah. Jadi segala amal perbuatannya didasari, dilandasi oleh kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Itu diantara indikator yang kedua. Yang ketiga, waridho bil qalil atau bil qana' bil qalil, yaitu sesuatu orang yang bertakwa adalah orang yang merasa cukup atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Itu orang-orang yang qana'. Maka di antara orang yang qana' adalah orang-orang yang bertakwa, baik itu yang diberikan oleh Allah berupa rezeki dan lain sebagainya. Maka janganlah kita melihat kuantitas daripada rezeki itu, kita melihat kualitasnya. Jadi kita untuk menjadikan orang-orang yang takwa jangan dinilai dari hasilnya, tapi sebenarnya siapa sih yang memberinya itu. Contoh, seorang kekasih dalam rangka merayakan hari ulang tahun, mereka memberikan salah satu kado yang ternyata isinya adalah berupa pulpen yang dikira mungkin hanya Rp5.000, akan tetapi pembelian itu sangat bermanfaat. Maka si kekasih tidak melihat isi daripada itu pembeliannya, akan tetapi dia melihat siapa yang memberinya. Maka orang yang qana itu tidak melihat berapa atau bagaimana atau apapun yang diberikannya, maka tetap dia akan menerimanya. Sebagaimana
kita selalu berdoa, raditu billah ya Allah, raditu ya Allah, aku ridho kepada Allah, Robban. Robban itu artinya yang mengurus, yang memelihara. Jadi ya Allah, aku ini ridho untuk diurus, dipelihara Allah. Kalau kita ridho untuk diurus atau dipelihara Allah, maka kita harus ridho apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena orang yang bersyukur tidak melihat seberapa banyak yang diberikan, tetapi orang akan melihat dan bersyukur siapa sih yang memberinya. Itu yang memberinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ridho. Mungkin dari pagi-pagi kita sebelum bangun tidur lalu bekerja, lalu mendapatkan rezeki. Seberapa rezeki, sedikit ataupun banyak, maka kita terima karena itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita berikhtiar untuk sebanyak-banyaknya mungkin, tapi kita punya takaran masing-masing. Yang selebihnya adalah buah, yang selebihnya adalah akan bercampur dengan yang lain. Kemungkinan besar rezeki kita dalam sebulan, misalkan kita hanya dapat 3 juta rupiah, lalu dibagikan kepada keluarga, kita hanya mendapat 1 juta. Apakah itu 1 juta rezeki kita? Belum tentu. Mungkin yang 1 juta itu terbagi lagi untuk makan kita dengan nasi ayam. Apakah itu rezeki yang didapat oleh kita? Itu rezeki nasi dan lauk ayam? Belum tentu juga. Kemungkinan itu rezeki orang lain atau yang lain, seperti kita makan dagingnya, tapi kan tulangnya itu milik binatang yang lain. Nah, itu mungkin sebagian daripada rezeki. Belum tentu semua rezeki milik kita. Rezeki itu ada orang lain juga. Oleh karena itu, dalam orang yang bersyukur tidak melihat apa yang ada di dalam rezekinya itu, akan tetapi siapa yang memberi rezekinya itu. Dengan orang-orang yang mana ini, maka ini termasuk orang yang bertakwa dan tidak akan menjadikan orang yang akan liar dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, al-istidadu bi yaumir rahil. Istidad yaitu orang yang bersiap-siap di dalam menggapai dunia akhirat. Orang yang bersiap-siap untuk maut, sudah memiliki apa yang akan terjadi nanti, pembekalan apa di akhirat nanti. Itu orang-orang yang istidad, termasuk orang-orang yang takwa. Sebagaimana orang-orang yang cerdas, yaitu orang yang sudah memiliki untuk perjalanan hidup dari dunia yang fana ke dunia yang kekal. Kata Rasulullah, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, siapakah sebenarnya orang-orang yang cerdas itu? Maka Rasul jawab, man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Dan adalah orang cerdas, orang yang bisa mengendalikan diri sendiri di dunianya, dan orang yang beramal untuk bekal nanti di akhirat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang tidak sempurna dari segala sesuatunya, maka kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah diantaranya ciri-ciri orang yang takwa, yaitu satu, merasa takut. Kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya takut saja, tapi kita harus beramal dengan ajaran dan tuntunan dari Rasulullah, juga dengan ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Bukan itu saja, yang ketiganya kita harus ridho, kita harus qanaah yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merasa cukup apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga dengan itu, tapi kita harus bersiap-siap untuk mencapai di alam yang akan kekal nanti, yaitu alam akhirat. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat yang 4 ini sesuai yang diutarakan oleh baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Baiklah ya hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil 'azim wa radallahu anna al-batul rasyidin jari Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil baqina min al-asyaratil al-mubasysyirin bil jannatil azhar Sa'd wa Sa'id wa Abdul Rahman bin Auf wa Abi Ubaidah wa Zarrah wa Talha wa Zubair al-Awwam wa Ali tabi'in wa tabi'in wa hum bi ihsan ila yaumil wa 'ala wa bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala muslimin fi Palestin. Allahumma salli ala muslimin fi Palestin. Allahumma salli ala muslimin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yuzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Astagfirullahi wa lakum.